Hai, ini Adi. Ini adalah cerita aneh tentang pasangan yang, melalui berbagai prosedur, menciptakan gadis-gadis ideal. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Dalam adegan yang mengganggu, seorang pria menyiapkan instrumen sementara seorang gadis berambut pirang yang terluka tetap terikat di dekatnya. Meskipun ia memohon maaf dan berjanji untuk memperbaiki diri, pria itu membuatnya terdiam dengan lakban dan memberikan cedera lebih lanjut, menyebabkan hasil yang mengerikan. Di tempat yang berbeda, Lorian memarkir mobilnya suatu sore, tanpa sadar bahwa Sheriff Maddox secara diam-diam memotretnya dalam perjalanan ke toko kelontong. Ketika ia kembali, sebuah van yang tak terduga tiba-tiba berhenti, dan para pria bertopeng secara paksa menculiknya. Maddox mengikuti mereka, sementara seorang pengamat menyaksikan peristiwa tersebut dari rekaman pengawasan di sebuah mansion besar. Di pengaturan lain, seorang pria bernama Heinrich mengarahkan seorang wanita berambut pirang selama pemotretan, memerintahkannya untuk memenuhi keinginan pasangannya dengan patuh. Kemudian, wanita itu dibawa pergi dengan sebuah van hitam. Sementara itu, Lorian mendapatkan kesadaran, hanya untuk menemukan dirinya terikat dan ditutup matanya. Misha tiba, membawa sebuah jarum suntik, dan menasihatkan Lorian untuk tidak melawan. Dalam pertukaran yang tegang, Lorian bertanya tentang potensi korban lain di sekitarnya, tetapi Misha secara samar merujuk pada harga untuk segala sesuatu yang indah, sebelum menyuntiknya. Selama percakapan dengan Heinrich, Misha ditegur karena mengganggu nilai barang dagangan mereka dengan mengujinya sendiri. Hubungan pasangan ini tegang ketika Heinrich menyoroti bahwa Misha lalai dengan penampilannya sendiri dibandingkan dengan fokusnya pada meningkatkan penampilan orang lain. Dia menghirup zat yang disebut aquavelva, yang meningkatkan moodnya, yang mengarah padanya berbicara dengan antusiasme tentang sebuah pengungkapan yang akan datang. Saat malam tiba, Lorian berhasil membebaskan dirinya dan menjelajahi sekitarnya, menemui sebuah ruangan dengan seorang gadis berambut pirang yang dicuci dengan senyum aneh. Merasa tidak enak, Lorian mundur dan mencoba melarikan diri melalui jendela, melukai dirinya dalam prosesnya. Pasangan itu dengan cepat menangkapnya, meyakinkannya bahwa mereka tidak akan membunuhnya. Heinrich mengagumi kecantikan Lorian, memicu rasa cemburu dalam istrinya, Misha. Ketika mereka merawat luka Lorian, Misha memperingatkan tentang konsekuensi yang akan segera datang atas tindakannya. Lorian menuduh Misha terlibat dalam perdagangan perempuan, tetapi Misha memandangnya sebagai usaha untuk menciptakan kecantikan. Misha menekankan ketaatan daripada rasa ingin tahu saat dia pergi, meninggalkan Lorian terjebak dan putus asa. Kemudian malam itu, Lorian terbangun dan menemukan Charlotte di atasnya. Setelah interaksi singkat, Charlotte menghindari kejaran Lorian, menghilang dari pandangannya. Sementara itu, pasangan itu tenggelam dalam halusinasi yang disebabkan oleh zat yang mengubah pikiran mereka. Heinrich menghirup zat tersebut dan mengalami halusinasi yang jelas, bertemu dengan wajah seperti badut yang melayang-layang di depannya. Dia terlibat dalam dialog dengan entitas halusinasi ini, menegaskan tekadnya untuk mencapai tujuannya. Entitas tersebut menuduh Heinrich telah memakan pohon metaforis, menyiratkan transformasi menjadi salah satunya. Heinrich tetap teguh dalam usahanya untuk meraih kesuksesan. Kemudian, Misha bergabung dengannya, dan mereka semakin dekat, meskipun dengan tatapan Heinrich yang terpisah dan tertuju pada langit-langit. Keesokan harinya, Lorian terbangun dan mendapati bahwa salah satu jarinya tidak memiliki jari. Charlotte mendekat dengan tidak menyenangkan, menekankan bahwa nasibnya berada di tangan Heinrich, menentukan apakah dia hidup atau menjadi barang dagangan untuk dijual. Terlepas dari kenyataan yang tidak menyenangkan ini, Charlotte memuji Lorian atas penyimpangannya dari norma dan menyarankan untuk membaca Alkitab sebagai sarana bimbingan. Dengan berlinang air mata, Lorian menolak dan berusaha merebut kunci mobil dari Charlotte, yang secara samar-samar menyinggung tentang kontrol eksternal. Misha turun tangan, membuat Charlotte dihukum dan dikurung di gudang. Charlotte mengejek Misha, menyindir bahwa Heinrich lebih menginginkannya daripada istrinya. Tuduhan ini memicu pertengkaran di antara mereka, di mana Charlotte mengatakan bahwa ada legiun misterius yang melacak perubahan Misha menjadi salah satu dari mereka. Di tengah dinamika ini, Misha memperingatkan Lorian tentang konsekuensi dari ketidaktaatan dan memberinya ultimatum. Lorian melakukan manipulasi dengan berpura-pura mengagumi Heinrich dan menarik keinginan Misha untuk melindungi barang dagangannya. Sheriff Maddox tiba, mencari lebih banyak produk dari Heinrich, yang menjelaskan sifat proses yang tidak dapat diprediksi. Maddox menawarkan hadiah aquavelva dan secara diam-diam mengunjungi Lorian, mengeksploitasi kerentanannya sebelum tiba-tiba pergi. Pasangan ini mengumumkan transformasi Lorian, membiusnya di laboratorium. Lorian dikelilingi oleh 5 orang yang penuh teka-teki, dan Heinrich memberikan zat yang dapat mengembangkan pikirannya. Dia memaparkannya pada rangsangan, mendorong pengendalian pikiran melalui video sugestif. Lorian menyerah pada pengaruh tersebut, menari tak terkendali sampai Misha turun tangan. Setelah konfrontasi, Heinrich memerintahkan Lorian untuk menyentuh dirinya sendiri, yang memicu respons kekerasan dari Misha karena cemburu.
Heinrich mengalami halusinasi tentang seorang wanita yang mendesak untuk mematuhi arahan mereka yang tidak diketahui, yang didasarkan pada ketakutan akan dampaknya. Pada kenyataannya, kehadiran wanita itu direduksi menjadi bentuk tak bernyawa di kamarnya. Sementara itu, Charlotte terlibat dalam percakapan dengan entitas yang dia sebut sebagai kekuatan di dalam gudang. Dia mencari kekuasaan entitas tersebut atas dirinya, dan entitas tersebut memasuki keberadaannya. Keesokan harinya, Maddox datang untuk mengantarkan boneka, Sophia, baru kepada seorang klien, memuji Heinrich atas kreasinya yang luar biasa. Heinrich menjelaskan bahwa harga akan meningkat karena kenaikan biaya. Maddox berkomentar tentang hasil produksi Heinrich yang berkurang, mengisyaratkan bahwa pengaruh Aqua Velva mengaburkan penilaiannya. Di kamarnya, Lorian tertidur saat Charlotte memulai dialog, menanyakan tentang kehidupan Lorian. Charlotte mengusulkan sebuah aliansi bersama, mendorong Lorian untuk bercerita kepadanya. Charlotte mengungkapkan bahwa Heinrich berada di bawah kendali entitas tersebut, meskipun Lorian tetap percaya bahwa Heinrich mencintainya. Mencari persahabatan, Lorian menanyai Charlotte, namun jawaban Charlotte mengungkapkan bahwa ia hanya berhalusinasi. Lorian menjelajahi sebuah Alkitab dan menemukan kikir kuku untuk digunakan nanti. Selama sesi elektroterapi, baik Lorian dan Charlotte menjalani sengatan listrik yang sama. Dalam keadaan seperti mimpi, Lorian membayangkan Charlotte memperingatkannya agar tidak mengikuti arahan entitas tersebut. Saat keraguan merayap, Lorian mengevaluasi kembali kehidupan masa lalunya, menganggapnya sebagai ilusi dan dapat dimanipulasi. Dia membayangkan dirinya bebas dari cedera, berkendara di jalan raya dan bertemu dengan versi alternatif dirinya yang merekam rutinitas kehidupan masa lalunya, kehidupan yang berkisar pada pekerjaan, pacar, dan kegiatan rekreasi. Mencari penerimaan, Lorian menemukan sekelompok sosok bertopeng yang membuatnya ngeri, ternyata adalah wanita yang tidak bernyawa. Di antara mereka, dia bertemu dengan tubuhnya sendiri yang telah meninggal, mendorongnya untuk mengenakan topeng dan menyusup ke sebuah laboratorium. Heinrich membahas teknik yang disempurnakan untuk membuat boneka, Sophia, dengan Misha, menekankan perkembangannya selama 2 dekade. Dalam lanskap internal Lorian, dia melihat entitas yang merujuk kepadanya sebagai Legion, sementara pasangan dengan kecenderungan sadis mengamatinya. Lorian mempertahankan tekadnya, mamalkan kejatuhan mereka pada akhirnya. Saat terbangun, Heinrich yakin bahwa mereka siap untuk mencapai klimaks. Misha mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi kegagalan Lorian, yang didorong oleh rasa takutnya akan kematian. Heinrich menunjukkan luka yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri di lengan Misha, menyoroti gawatnya situasi mereka. Suatu hari di lapangan, Heinrich menguji Sophia, yang merupakan nama yang sekarang mereka gunakan untuk Lorian. Mengikuti perintahnya, Sophia menurut, dan secara efektif lulus tes. Pada hari yang sama, Heinrich mengevaluasi kemampuan sensual Sophia, dan mereka semakin dekat. Misha mengawasi mereka melalui kamera keamanan dan bereaksi dengan marah, melukai dirinya sendiri saat dia menonton. Kemudian, saat makan malam, Heinrich menyatakan bahwa Sophia bukanlah boneka, Sophia, yang sebenarnya karena keunikannya. Terlepas dari pernyataan yang meresahkan ini, Charlotte menggoda Heinrich, membangkitkan kecemburuan dari Misha. Perilaku Charlotte meningkat, dan dia mengisyaratkan bahwa klien mereka memanipulasi pasangan tersebut seperti halnya mereka memanipulasi boneka. Dia mengungkapkan niatnya untuk pergi dengan Sophia dan menuntut kunci mobil. Charlotte menggunakan kekerasan, melukai Heinrich dan Misha, sebelum melarikan diri dengan Sophia. Saat mereka melarikan diri, Heinrich menembaki mereka, mengakibatkan konfrontasi antara Misha dan Charlotte. Pada akhirnya, Charlotte berhasil ditaklukkan, dan Heinrich mengejar Sophia. Sementara itu, 2 wanita di dalam mobil van mendekati Sophia, namun mereka pergi setelah melihat mobil polisi mendekat. Kembali ke rumah, Sophia terbangun sambil berteriak saat Misha melukai kakinya. Keesokan paginya, Heinrich dan Misha mendiskusikan masalah keuangan dan situasi mereka yang memburuk. Misha mempertanyakan cinta Heinrich untuknya, dan Heinrich mengingatkan Misha akan sejarah bersama mereka. Heinrich yang menghirup Aqua Velva mendorong Misha untuk mengungkapkan keputusasanya atas keadaan mereka. Heinrich memerintahkannya untuk memutihkan Sophia sepenuhnya dan menepis kekhawatirannya tentang kesehatannya. Misha diperintahkan untuk memperbaiki kaki Sophia. Saat dia melakukannya, dia bersikeras pada masa depan yang telah mereka pilih. Kemudian, saat Misha mempersiapkan Sophia untuk menjalani elektroterapi, Sophia terlibat dalam percakapan internal dengan Charlotte. Charlotte memperingatkannya bahwa pasangan itu berniat untuk melenyapkannya. Sophia mempertanyakan motif Charlotte, dan Charlotte menjelaskan bahwa kerja sama diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Setelah menjalani elektroterapi, pikiran Sophia berubah menjadi gambaran yang jelas tentang berbagai skenario yang mengganggu. Di tengah-tengah pengalaman ini, Sophia merenungkan keberadaannya sebagai kloningan dan persepsinya bahwa dunia adalah realitas yang disimulasikan. Dengan pemikiran ini, dia mulai menentukan jalannya sendiri. Kemudian, Lorian tersadar akan pernyataan Heinrich bahwa dia adalah ciptaan terhebat karena kepatuhannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Malam itu, Heinrich menggunakan Aqua Velva, memanggil sebuah entitas di hadapannya. Frustrasi karena merasa tidak dihargai, Heinrich menghancurkan rumah boneka mereka.
Sementara itu, Misha menghubungi Maddox, yang mengungkapkan bahwa para klien mengeksploitasi mereka sebagai bagian dari eksperimen untuk menyempurnakan Aquavelva menggunakan data dari Sofias. Dia menginstruksikan Misha untuk menghabisi Lorian sementara dia berurusan dengan Heinrich. Charlotte menyarankan Heinrich untuk melepaskan Lorian jika dia ingin bertahan hidup, dengan menegaskan bahwa kliennya memilih gadis yang salah. Heinrich tetap bersikeras dengan niatnya. Misha memaksakan diri pada Lorian untuk menegaskan dominasinya, yang berujung pada Lorian yang menemukan alat kelamin pria Misha. Dalam sebuah tindakan berani, Lorian menusuk Misha dengan kikir kuku, yang memicu aksi kejar-kejaran. Lorian bersembunyi di sebuah ruangan dengan manekin, diikuti oleh Misha dengan pistol. Heinrich, yang diperingatkan oleh suara tembakan, bergegas kembali. Lorian menemukan pistol namun dihadang oleh sebuah entitas, yang membuatnya tertembak. Meskipun terluka, Lorian melarikan diri, dikejar oleh Maddox dengan mobilnya. Dia tiba-tiba menghilang, dan ketika Maddox menyelidiki, Lorian menyerangnya dari belakang, menggigit telinganya. Konfrontasi pun terjadi, dan Lorian akhirnya menggunakan mobilnya untuk mengalahkan Maddox. Kembali ke rumah, Misha menjepit kulit di wajah Heinrich untuk menutupi lukanya. Pasangan ini terganggu oleh ketukan di pintu, yang memperlihatkan mayat Maddox. Dengan bersenjata dan bertekad kuat, mereka memburu Lorian di lapangan. Lorian berhasil menembak Heinrich dan, meskipun dikejar hingga ke dalam gudang, menembaknya lagi. Meskipun terluka, Heinrich terus mengejarnya, yang mengarah ke pertarungan terakhir. Setelah serangkaian peristiwa, Lorian menembak Heinrich secara fatal. Charlotte tiba, mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Dia meminta maaf sebelum menghabisi kakaknya. Lorian berhadapan dengan Charlotte, yang mengungkapkan dirinya sebagai dalang sebenarnya. Dalam pertarungan yang klimaks, Lorian mengalahkan Charlotte dengan menggunakan bor dan melarikan diri dari cengkeramannya. Saat fajar menyingsing, Lorian berjalan menjauh dari cobaan yang mengerikan itu, yang selamanya ditandai dengan trauma yang dialaminya. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.